CV dari Dr. Eka, dan kita tahu sendiri bahwa tidak perlu berpanjang-panjang karena beliau juga Sekretaris Jenderal Abdi. Terima kasih Dr. Eka, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat walafiat. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bersilaturahim bertemu dengan teman sejawat sekalian dari Bekasi. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Pabdi Bekasi yang baru dilantik pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini saya diminta oleh panitia untuk membahas suatu tema yang sebenarnya ini merupakan tema yang kita temukan sehari-hari, kasus yang kita temukan sehari-hari, yaitu kasus aritmia yang paling sering kita temukan dalam kehidupan kita praktek sehari-hari. Aritmia paling sering adalah atrial fibrilasi yang kita temukan. Nah, salah satu tata laksana aritmia adalah bagaimana kita memberikan pasien antikoagulan. Kenapa perlu antikoagulan? Kita akan bahas. Tentu kita sudah paham semua tentang resiko timbulnya atau kejadian stroke pada pasien dengan atrial fibrilasi. Mungkin teman sejawat sekalian sering menemukan di tempat praktek pasien stroke, kemudian ketika dicek EKG-nya ternyata atrial fibrilasi. Ini sering sekali terjadi dan pasien kadang-kala tidak menemukan atau tidak menyadari bahwa dirinya itu adalah atrial fibrilasi. Untuk itu kita perlu waspada, kita perlu betul-betul waspada, dan ketika kita temukan pasien atrial fibrilasi, tentu kita harus bisa melakukan tata laksananya sesuai dengan guidelines yang ada. Kenapa harus sesuai? Karena ini sudah diskusikan panjang lebar oleh para ahli di seluruh dunia dan disimpulkan bahwa pemberian antikoagulan itu merupakan hal yang mutlak diberikan untuk pasien yang atrial fibrilasi, terutama pasien-pasien yang mempunyai resiko timbulnya stroke tinggi. Tetapi kita mau mengencerkan darah pasien, tentu kita juga harus berpikir jangan-jangan resiko terlalu encer, ya kalau istilah pasien kan terlalu encer akan menjadi lebih tinggi, yaitu mudah timbul perdarahan. Jadi selalu ada perdebatan batin antara kita mau kasih antikoagulan supaya tidak stroke, tapi takut kelebihan jangan sampai perdarahan. Teman-teman sekalian, sebelum itu kita coba lihat bahwa atrial fibrilasi ini merupakan suatu burden. Ya, bahkan kalau di Eropa, ya di Eropa sudah dikatakan 1:3. Jadi kalau di sini ada 100 orang, mungkin 30 orang di antara kita itu adalah atrial fibrilasi. Sayangnya kita bukan orang Eropa, gitu ya. Hidung kita tidak semancung orang Eropa. Mudah-mudahan lebih rendah, mudah-mudahan seperti itu ya. Dan bagi laki-laki atrial fibrilasi resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dan kita tahu bagaimana usia sangat mempengaruhi kejadian atrial fibrilasi, di mana kejadiannya akan lebih tinggi pada pasien-pasien dengan usia semakin bertambahnya usia, dan resikonya terjadinya stroke juga semakin tinggi. Teman-teman sekalian, ini slide yang sangat penting, ya. ESC dan EHRA tahun 2020 melaunching suatu cara yang mudah diingat untuk kita menata laksana atrial fibrilasi. Ketika kita menemukan pasien atrial fibrilasi, maka yang kita ingat adalah A, B, C. Nah ini gampang kita ingat ya. Seperti dulu kita mengingat kalau kita CPR, kita ingat airway, breathing, circulation. Sekarang berubah CAB, circulation, airway, breathing, whatever. Tapi kalau di sini ESC kita ingat, begitu ada pasien AF, A, B, C. Apa itu A? A adalah avoid stroke, yaitu pemberian
antikoagulan. Kenapa? Karena tadi sudah kita bahas, penting sekali. Gimana caranya? Ada rumusan toolsnya yang kita sebut dengan chart fast score, atau yang lengkapnya CHA2 ya, CHAT 2, sebenarnya A-nya yang 2 ya, dan S2 fast-nya ya. Lalu kita mengidentifikasi ini masuk low risk atau high risk untuk jadi stroke. Nanti kita bahas cara menghitung chart fast stroke ya. Saya yakin teman-teman sejauh sekalian saya sudah paham. Nah, kedua adalah assess bleeding. Ya, jangan sampai terjadi bleeding yang menyebabkan masalah. Kita mengasih antikoagulan dan ternyata terjadi bleeding. Dan kemudian setelah itu kita pilih orang antikoagulan yang pas untuk pasien, karena selama atrial fibrilasinya ada maka pasien itu diberikan ini. Jadi A pertama adalah bagaimana kita avoid stroke, bagaimana kita berikan antikoagulan. Dilihat resikonya, baik resiko terjadinya stroke, chart fast score, lalu kemudian resiko bleedingnya. Yang B-nya yaitu better symptom control. Ya tadi ada rate control ya, assess quality of life-nya dan lain sebagainya. Saya tidak akan bahas panjang lebar. Yang ketiga adalah C-nya, comorbidities management. Bagaimana faktor-faktor resiko kardiovaskular yang lain. Bagaimana kita bisa menekan faktor resiko yang bisa menyebabkan kejadian stroke, kejadian kardiovaskular yang lain, seperti lifestyle modification, obesitas, regular exercise harus ditekankan, dan bagaimana mereduksi rokok dan alkohol. Teman-teman sekalian, maka kita akan bahas yang A lebih utama, karena ini suatu pilar yang penting untuk kita ketahui dan kita paham betul bagaimana cara mengetahuinya. Jadi stroke risk pada pasien ini ada perhitungannya ya, dimana ketika kita lihat bagaimana resiko stroke, embolismnya, hipertensinya, agingnya, umur ya, lalu struktural heart disease ada apa tidak, diabetes mellitus, vascular disease, adanya heart failure atau left ventricular dysfunction, dan kemudian sex kategori. Lalu kita lihat bagaimana resiko-resiko ini dilakukan scoring, dan kemudian dapatlah skor ini. Ya, tadi perhitungan statistik bla 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 dan segala macam ya. Kalau kita bahas di sini akan panjang dan nggak ngerti juga. Ya, statistik adalah syarat dari semua level pendidikan, S1, S2, S3. Hasilnya nggak ngerti juga. Mohon maaf ahli statistik ya. Itu pengalaman pribadi saja. Ujung-ujungnya orang yang ngitungin gitu ya. Baik, kita lanjut. Chart fast score didapat dari angka-angka tadi resikonya. Ya, C untuk congestive heart failure. Ya, hypertension, H untuk hypertension, A-nya untuk age lebih dari atau sama dengan 75 tahun. Ada angka 2. Ini mengingatkan bahwa kalau itu ada, skornya 2. Lalu diabetes mellitus, ada stroke, lalu ada vascular disease misalnya PAD, ya. Lalu ada age yang kedua, ya. Age yang kedua yaitu 65 sampai 74 tahun. Nggak ada angka 2-nya. Artinya kalau ada usia 65 sampai 74 tahun, maka skornya 1. Dan kemudian sex kategori. Ya, female score itu mendapatkan skor 1. Nah, teman-teman sekalian, ini skornya tadi ya. Yang skornya 2 itu, mana panah saya, hanya age lebih dari 75 tahun, dan kemudian ada riwayat stroke itu juga mendapatkan skor 2 yang tadi vascular disease ya. Oke, nah disandingkan dengan chart fast itu ada Hasbled score. Nah, Hasbled score ini juga merupakan suatu hal yang harus kita hitung. Jadi kalau kita nanti mendapatkan pasien AF, itu ada atrial fibrilasi, chart fast score-nya berapa, Hasbled score-nya berapa. Hasbled score-nya ada hypertension, abnormal renal function, stroke, bleeding, label INR, elderly, dan drugs, exercise. Saya tidak akan bahas banyak lebar. Ini ada kalkulatornya, tinggal dimasukin saja. Teman-teman sekalian,
Jadi kalau kita sudah mendapatkan CHAD FAST score-nya, maka rekomendasinya adalah seperti berikut. Ketika CHAD FAST score-nya itu pada laki-laki 0 dan pada perempuan 1, maka nggak perlu antikoagulan. Tapi begitu CHAD FAST score-nya pada laki-laki itu 1 dan pada perempuan itu 2, maka kita dipertimbangkan untuk memberikan oral antikoagulan. Nah, kalau laki-laki lebih dari 2 atau sama dengan 2 dan perempuan lebih atau dari sama dengan 3, maka antikoagulan wajib kudu fardu untuk diberikan OAC. Ya, sudah wajib kudu fardu ya, kita berikan OAC. Tapi harus dilihat hasbetnya. Ya, hasbetnya itu kita lihat kalau skor lebih dari sama dengan 3, maka kita harus melakukan sesuatu, memonitoring perdarahannya sampai kepada juga sampai satu titik ya nggak bisa kalau hasbet skornya sangat tinggi untuk memberikan antikoagulan. Oke, nah ini merupakan suatu yang perlu diperhatikan. Tentu juga kondisi di mana antikoagulan yang tidak boleh diberikan pada kondisi-kondisi active bleeding. Ya, jangan lagi berdarah-darah kita berikan antikoagulan. Wah, guideline-nya perlu diberikan, nggak apa-apa berdarah, yang penting kita mengikuti guideline, nggak bisa juga. Ya, patient kondisi yang kita harus pastikan lihat pada saat itu. Baik, ini SC Guideline 2020 dikatakan bahwa untuk stroke prevention, pemberian NOAC itu harus diberikan lebih baik dibandingkan pemberian vitamin K antagonis. Dalam hal ini yang kita kenal dengan warfarin. Kecuali untuk pasien-pasien dengan mechanical heart valve atau dia punya mitral stenosis yang moderate ke severe 1A. Ya, saya kasih yang rekomendasinya aja ya, OAC ya, recommended untuk stroke prevention untuk AF patient dengan CHAD FAST score-nya lebih dari sama dengan 2 untuk laki-laki, lebih dari sama dengan 3 untuk perempuan ya. Jadi itu patokannya, ketika AF CHAD FAST score-nya berapa, HSP-nya berapa, kita berikan antikoagulan karena itu adalah pilar A untuk pemberian atau tata laksana atrial fibrilasi ya. Nah, gimana untuk ASEAN patient? Itu kan Eropa diikutin. Oke, kita buat ya di APHRS dikatakan ASEAN pasien, apapun kondisinya, apapun usianya, ujung-ujungnya NOAC, gitu ya. Saya juga suka bingung nih orang ini kenapa bikin panahnya banyak, ujung-ujungnya NOAC juga semua, gitu ya. Tapi ya udah, berarti ASEAN patient juga harus diberikan NOAC. Kita ASEAN, ya. Baik, teman sejawat sekalian, sekarang pilihan NOAC kenapa? Ya, kenapa harus diberikan NOAC? Kenapa harus diberikan new oral antikoagulan atau dulu disebutnya novel oral antikoagulan pada ASEAN dibandingkan dengan tidak. Jadi dikatakan bahwa semua NOAC ya itu mempunyai manfaat untuk menekan kejadian ischemic stroke. Sekali lagi, menekan kejadian ischemic stroke ya, dan atau stroke emboli akibat jantung ya. Lalu juga menentukan juga lebih baik dari sisi resiko bleedingnya dibandingkan dengan warfarin. Jadi saat ini disarankan untuk pemberian NOAC ya. Nah, pertanyaannya, NOAC yang mana? Ya, NOAC yang mana? Ya, tadi kan lebih baik dari warfarin, tapi yang mana? Kita lihat dulu, di Indonesia ada apa aja sih oral antikoagulannya? Kita lihat sejarahnya. Warfarin di launching ditemukan tahun 1992. Ya, dan kemudian 2009 ada dabigatran, 2010 ada rivaroxaban, dan 2011 ada apixaban, dan 2013 ada edoxaban. Nah, ini antikoagulan yang ada untuk stroke, untuk mencegah terjadinya stroke. Nah, yang ada di Indonesia apa? Yang ada di Indonesia ada semua: dabigatran, rivaroxaban, apixaban, dan edoxaban. Dengan berbagai kemampuan, keunggulan, cara pemberiannya seperti ini. Nah, sekarang kita bahas ya, kebetulan kita akan membahas ya terutama satu obat yang memang ternyata mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan yang lain, yaitu apixaban. Kita coba lihat. Sebelum kita masuk membandingkan, kita tentu harus punya patokan bagaimana kita memberikan obat. Tentu
efikasi and safety itu menjadi pertimbangan. Kita pengen pasien tidak stroke, tapi kita nggak mau pasien berdarah, ya nggak? Iya apa iya? Pasti iya jawabannya, karena ada pilihan nggak. Oke, jadi harus dipilih yang mana efikasinya bagus dan paling aman. Itu prinsip. Semua obat-obatan seperti itu. Nah, untuk itu kita bandingkan trial utama dari obat-obatan yang ada. Kalau dari Gatan, Relay, ya kita sudah banyak membahas tahu tentang Relay. Lalu Rivaroxaban, Rocket AF, ya. Lalu Apixaban itu penelitian Aristotle, dan kemudian Edoxaban penelitian Inggris AFDB 48. Kita lihat. Sekarang dari penelitian Aristotle, ini adalah penelitian utama dari Apixaban, kita lihat ternyata Apixaban mempunyai primary outcome untuk stroke prevention dan systemic embolism itu lebih baik dibandingkan warfarin. Standarnya selalu warfarin karena obat yang pertama antikoagulan ini adalah warfarin. Dan tentu juga safety-nya, major bleeding-nya juga lebih baik dibandingkan warfarin, ya lebih rendah dalam hal ini. Nah, lalu bagaimana real world-nya? Kejadiannya setelah dipakai Apixaban, apa yang terjadi pada atrial fibrilasi? Dan dikatakan bahwa Apixaban mempunyai kemampuan yang lebih baik ya dibandingkan warfarin untuk mencegah stroke ischemic atau systemic embolism, ya. Dan safety profile-nya kalau dibandingkan dengan NOAC yang lain, yaitu dabigatran dan Rivaroxaban, maka mempunyai safety-nya yang lebih baik. Pertanyaannya, kenapa? Ya, jadi kita lihat ya bagaimana Apixaban ini kenapa jadi lebih baik. Kita lihat ya, ini ada penelitian dari yang diterbitkan atau dipublish di Annals of Internal Medicine. Pasiennya 99.000, ya jarang kalau dari Indonesia bisa sampai 99.000 ini. Membandingkan Apixaban dengan Rivaroxaban, ya 50-50 hasilnya, dan kita langsung pada primary endpoint-nya bahwa primary endpoint-nya di mana intracardiac hemorrhagic atau gastrointestinal bleeding, dikatakan bahwa Apixaban mempunyai kemampuan lebih baik dibandingkan Rivaroxaban untuk mencegah ischemic stroke atau systemic embolism dan juga bleeding. Jadi lebih efektif ya dibandingkan Rivaroxaban dan juga lebih safe dibandingkan Rivaroxaban. Ini penelitian yang sudah dipublikasikan oleh siapa namanya? Freilich dan kawan-kawan pada tahun 2020, cukup baru. Nah, berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Geder dan kawan-kawan. Ini juga 19.000 pasien. Ini membandingkan kejadian stroke atau ischemic embolism dengan bleeding event. Kesimpulannya sama, bahwa pasien yang mendapatkan Apixaban itu mempunyai resiko lebih rendah untuk ischemic stroke atau systemic embolism dan juga lebih rendah untuk kejadian bleeding dibandingkan dengan Rivaroxaban. Ini head to head antara Apixaban dengan Rivaroxaban. Nah, lalu bagaimana kalau kita lihat penelitian yang lain? Ini dipublikasikan di JAMA, hasilnya juga sama, bahwa Apixaban dibandingkan dengan Rivaroxaban itu lebih baik untuk mencegah terjadinya major ischemic dan hemorrhagic event, ya, dibandingkan dengan Rivaroxaban. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kok bisa lebih baik ya? Ya, ini jawabannya. Kalau kita lihat farmakokinetik dan farmakodinamik dari dua ini, ya, Apixaban itu half-life-nya relatif sama dengan Rivaroxaban, tapi Tmax-nya itu lebih rendah, ya, sehingga metabolik dan segala macamnya itu nggak terlalu masalah, sehingga memang menjadi 2 kali sehari untuk Apixaban. Sedangkan Rivaroxaban adalah 1 kali sehari. Tapi sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh. Ya, ini 2-4 jam Tmax-nya, ini 1-3 jam. Maka akibatnya kalau kita lihat kadarnya dalam darah, kalau Rivaroxaban ya di awal 6 jam pertama masih tinggi. Kemudian di 12 jam dia akan turun sampai hampir habis. Hari berikutnya baru naik lagi. Sedangkan kalau
apixaban itu 2 kali sehari, sehingga dalam waktu 12 jam tidak sempat turun, dia di top up lagi. Ya memang kelemahannya cuma 2 kali, tapi karena 2 kali itulah maka efektivitasnya juga baik. Nah ini supporter kita pada pertemuan kali ini dari teman-teman Dexa, dia mempunyai produk apixaban yang bernama Brixta, dan lihat bioequivalence-nya sama dengan originatornya. Nah terakhir Pak Moderator, mohon maaf mungkin waktunya lebih sedikit. AF adalah majoris faktor untuk kardioembolik stroke. Ini poin nomor 1 yang harus kita camkan. Sekali lagi, AF punya resiko untuk timbulnya stroke. Dan untuk bisa mencegah terjadinya stroke, kita harus melakukan actively penilaian apakah pasien punya resiko stroke tinggi atau tidak dengan CHAD-VASc score. Dan ketika kita memikir CHAD-VASc score, maka kita harus punya assess bleeding, yaitu kita hitung Hashgrade score-nya. Setelah dapat, maka kita tentukan pemberian oral antikoagulan. Saat ini disarankan pemberiannya adalah NOAC atau DOAC, ya, bukan lagi warfarin. Sekarang di antara NOAC atau DOAC, apa yang dipilih? Di Indonesia yang ada yang saat ini banyak adalah antara apixaban dengan rivaroxaban. Dan terbukti tadi dari 3 penelitian bahwa apixaban lebih baik daripada rivaroxaban. Dan kenapa? Karena di 2 kali sehari, sehingga dosisnya ada dalam darah secara terus-menerus. Dan berikutnya adalah bioequivalence dari teman-teman di Dexa ini itu sama dengan reference produknya. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.